Mari Bapak Ibu kita bersatu di dalam doa. Kami bersyukur untuk kasih setia-Mu ya Tuhan. Kasih setia-Mu itulah yang terus menguatkan dan menopang kami sampai hari ini. Karena itu Tuhan terus kasih setia-Mu yang membentuk kami, menuntun kami bagaimana kami hidup sebagai umat Tuhan. Bagaimana kami sebagai gereja Tuhan yang adalah tubuh Kristus. Kumpulan orang-orang percaya untuk boleh hidup selaras dengan kehendak-Mu. Sekali lagi kami bersyukur untuk kasih setia-Mu, karena Engkau yang menopang, menguatkan kami, melewati setiap dinamika kehidupan kami, dan kami tahu Engkau Tuhan setia. Tuhan terus proses hidup kami, supaya kami ada di tengah dunia ini, menjadi seperti yang Engkau kehendaki. Kami akan membaca dan merenungkan firman-Mu, firman-Mu lah yang menjadi suluh dan terang langkah hidup kami, bagaimana kami menjalani hidup ini sebagai tubuh Kristus, gereja Tuhan, jemaat Tuhan di tengah dunia ini. Berkati kami ya Tuhan. Kami siap membaca dan merenungkan firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Shalom Bapak Ibu. Kita bersyukur minggu ini kita boleh kembali datang beribadah kepada Tuhan, dan minggu ini kita akan kembali merenungkan Injil Markus. Kalau bulan kemarin kita merenungkan tema-tema misi, kita minggu ini kembali merenungkan Injil Markus. Dan kita akan merenungkan Injil Markus pasal 35 sampai yang ke-45. Dengan satu tema, yaitu prioritas dalam pelayanan. Saya hanya akan membacakan ayat 35 sampai yang ke-42 saja Bapak Ibu. Bapak Ibu boleh menyimak firman Tuhan, demikian di sana ditulis. Pagi-pagi benar, waktu hari masih gelap, Yesus, bangun dan pergi keluar. Ia pergi ke tempat yang sunyi dan berdoa di sana. Tetapi Simon dan kawan-kawannya menyusul dia. Waktu menemukan dia, mereka berkata, "Semua orang mencari Engkau." Jawab Yesus, "Marilah kita pergi ke tempat lain, ke kota-kota yang berdekatan, supaya di sana aku juga memberitakan Injil, karena untuk itu aku telah datang." Lalu pergilah ia ke seluruh Galilea dan memberitakan Injil dalam rumah-rumah ibadat mereka dan mengusir setan-setan. Seorang yang sakit kusta datang kepada Yesus dan sambil berlutut di hadapannya ia memohon bantuannya, katanya, "Kalau Engkau mau, Engkau dapat mentahirkan aku." Maka tergeraklah hati Yesus oleh belas kasihan. Lalu ia mengulurkan tangannya, menjamah orang itu dan berkata kepadanya, "Aku mau, jadilah engkau tahir." Seketika itu juga lenyaplah penyakit kusta orang itu dan ia menjadi tahir. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, ketika kita melihat kondisi gereja masa kini dan tantangannya, Bapak Ibu, pertama kita patut bersyukur karena gereja masih bertumbuh dan berkembang, dan Injil pun masih diberitakan, Bapak Ibu. Tetapi di sisi lain kita patut mengevaluasi diri sebagai gereja Tuhan, umat Tuhan, jemaat Tuhan. Mengapa? Karena yang kita perlu perhatikan juga adalah apakah gereja sedang berkembang dan bertumbuh sesuai kehendak Kristus, Sang Kepala Gereja itu. Atau mungkin gereja hari ini Bapak Ibu masih membicarakan tentang Kristus adalah kepala gereja, tetapi segala pelayanan mereka tidak tunduk dan taat kepada Kristus. Seorang pendeta, teolog dan juga sekaligus kritikus sosial yang bernama Os Guinness, Bapak Ibu. Dia mengatakan demikian tentang gereja Tuhan. Jika Yesus Kristus adalah kepala gereja
dan dengan demikian ia menjadi sumber serta tujuan seluruh hidup gereja, maka pertumbuhan sejati gereja hanya mungkin terjadi ketika gereja memang taat kepada Kristus. Sebaliknya, kata Os Guinness ini, jika gereja terpisah dari Yesus dan firman-Nya, maka ia tidak dapat disebut bertumbuh. Betapapun aktif dan suksesnya gereja itu. Bapak Ibu, kalau kita pikir rasanya aneh. Ada gereja yang aktif, sukses, tetapi menyangkali Kristus sang kepala gereja. Nah, Bapak Ibu, saya iseng-iseng satu kali tanya kepada AI. Kan Bapak Ibu sekarang kan zaman AI ya, dikit-dikit AI. Tapi jangan salah baca AI, Bapak Ibu ya. Nah, Bapak Ibu, ketika saya mencoba tanya kepada referensi literatur AI ini, Bapak Ibu, ternyata dijelaskan begini, gereja yang terindikasi mengabaikan Kristus sebagai kepala gereja itu akan menjadi gereja yang demikian. Pertama, gereja akan menjadi lebih fokus kepada kepentingan diri, bukan Kristus. Artinya, hidup jemaat itu lebih memperhatikan kepentingan dirinya, kesuksesan diri, datang kepada Tuhan yang dicari, kepentingan diri, bukan kepentingan Kristus. Yang kedua, gereja kehilangan nilai kehidupan yang berbeda dari dunia. Karena mencintai diri, maka mencintai kesenangan diri, harta duniawi dan sebagainya. Maka perilaku-perilaku atau nilai-nilai hidup jemaat tidak berbeda dengan orang-orang yang di luar gereja. Nah, ini menunjukkan pengaruh spiritual Kristus dalam kehidupan mereka yang semakin terkikis. Yang ketiga, gereja terorganisir namun tidak tunduk pada Kristus. Orang-orang, pemikiran orang-orangnya, tokoh-tokohnya yang dikedepankan kehendak mereka yang ingin dicapai, dipuaskan daripada kehendak atau agenda Kristus. Dan yang terakhir, gereja yang sudah terindikasi meninggalkan Kristus sang kepala gereja, walaupun ngakunya Kristus kepala gereja, adalah gereja kehilangan identitas dan dasar otoritasnya. Ketika mereka tidak mengerti firman Kristus, kehendak Kristus, apa yang mereka lakukan, Bapak Ibu? Itulah kemudian gereja jatuh kepada penyangkalan terhadap Kristus yang otoritas atas gereja. Manusia lebih berotoritas. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, ini adalah indikator yang diberikan oleh AI. Jika indikator ini benar, Bapak Ibu, maka kita perlu bertanya, bagaimana dengan gereja kita? GKA Gloria. Kita mengakui Kristus adalah sang kepala gereja. Tetapi apakah hidup jemaatnya? Apakah yang gereja lakukan, kerjakan program-programnya sungguh selaras dengan agenda Kristus? Nah, Bapak Ibu, Andy Stanley, seorang pendiri dan pendeta senior dari gereja Injili di North Point Community, dia mengatakan begini, Yesus adalah harapan dunia. Saya pikir kita sepakat semua tentang ini, Bapak Ibu. Dan dia kemudian melanjutkannya. Gereja lokal, seperti gereja kita ini. Gereja lokal adalah sarana untuk mengungkapkan harapan itu kepada dunia. Apa artinya, Bapak Ibu? Jikalau gereja adalah sarana untuk mengungkapkan harapan itu, apa yang gereja perlu lakukan? Jika gereja lokal gagal menyatakan kebenaran karya dan kehidupan Kristus pada dunia, jika gereja lokal gagal memiliki prioritas dan tujuan pelayanan seperti yang dikehendaki sang kepala gereja, yaitu Kristus sendiri, saya yakin gereja pasti gagal untuk menjadi saksi Kristus membawa harapan bagi mereka yang terhilang di tengah dunia ini. Nah, itulah sebabnya Bapak Ibu, minggu ini kita merenungkan satu tema, prioritas dalam pelayanan yang akan menjadi cermin bagi kita. Apakah GKA Gloria atau kita umat Tuhan hari ini mengerti prioritas dalam pelayanan itu? Nah, Bapak Ibu, ada 3 hal yang saya ingin bagikan dari perenungan Injil Markus 1 ayat 35 sampai 45. Yang pertama apa, Bapak Ibu? Yang pertama adalah begini.
Hari ini kita itu diperhadapkan antara prioritas pelayanan versus popularitas. Pilih mana? Prioritas pelayanan yang menjadi fokus, atau kita kepingin menjadi gereja populer. Nah Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, siapa sih yang tidak suka populer? Apalagi di zaman sekarang yang suka dengan populer atau viral. Pendeta viral, Bapak Ibu. Doakan Bapak Ibu ya, supaya saya juga bisa viral ya. Ada majelis viral, ada jemaat viral. Nah mungkin juga kita ada yang berpikir, kalau GKA Gloria menjadi viral dan terkenal Pak, wah itu jemaat-jemaat tetangga pasti mampir ke kita Pak. Ayo Pak Sinliong jadi pendeta viral. Gitu Bapak Ibu ya. Nah Bapak Ibu, kalau kita sempat terpikir seperti ini, apakah ini yang menjadi prioritas dalam pelayanan yang Kristus kehendaki? Mari kita coba memperhatikan bacaan kita. Markus pasal 1 ayat 35 sampai yang ke-39. Ketika kita membaca bagian ini Bapak Ibu, kita menjumpai di sana. Satu kali para murid ini berjumpa Yesus, mencari Yesus untuk apa? Untuk bercerita, untuk berkata, Guru, banyak orang sedang mencarimu. Kira-kira seperti itu Bapak Ibu. Semua orang mencari engkau. Jawaban Tuhan Yesus seharusnya begini ya. Ayo kita temui mereka. Ini tuaian besar, misalkan begitu Bapak Ibu. Perhatiin apa yang Yesus katakan, ternyata tidak demikian. Ketika kita merenungkan bagian ini Bapak Ibu, para murid itu antusias memang. Ketika mereka melihat orang banyak, bagi mereka apa yang ada dalam pikiran mereka, wah ini prestasi pelayanan yang luar biasa. Orang-orang ini adalah orang-orang yang kemudian akan menjadi massa yang besar dan sebentar lagi membuat pelayanan mereka viral dan populer. Bapak Ibu tetapi heran dengan apa yang Yesus jawab dan katakan. Yesus justru berkata begini, marilah kita pergi ke tempat lain. Pertanyaannya itu enggak dijawab loh Bapak Ibu, pertanyaan para murid. Informasinya tadi tidak direspon kayaknya. Tuhan Yesus justru berkata begini, mari kita pergi ke tempat lain, ke kota-kota yang berdekatan, supaya di sana juga aku memberitakan Injil. Karena untuk itu aku telah datang. Mereka dilayani? Enggak loh Bapak Ibu. Lalu di sana dikatakan, pergilah ia ke seluruh Galilea dan memberitakan Injil dalam rumah-rumah ibadat mereka dan mengusir setan-setan. Bapak Ibu, Yesus nampaknya tidak tertarik dengan antusiasme para murid. Mengapa? Apakah Yesus juga tidak peduli dan mengasihi mereka yang mencari Dia? Saya yakin juga tidak Bapak Ibu. Tetapi kenapa Yesus justru berkata, mari kita pergi ke tempat lain, ke kota-kota yang berdekatan, supaya di sana aku juga memberitakan Injil, karena untuk itu aku telah datang. Justru disinilah poin pentingnya Bapak Ibu. Yesus tidak sedang tertarik kepada hati antusiasme para murid yang sebentar lagi, wah ini pelayanan akan populer, akan viral. Yesus sedang mengajarkan kepada murid hari itu prioritas dalam pelayanannya. Nah Bapak Ibu, seorang penafsir Alkitab bernama R.T. France, dia menjelaskan begini, jawaban Yesus tersebut atau perkataan Yesus tadi yang tidak memberi jawaban langsung kepada para murid, bahkan mengajak ke tempat lain, dijelaskan bahwa inilah sebuah kontras antara keinginan para murid dengan keinginan Tuhan Yesus. Fokus Yesus bukan pada popularitas lokal, melainkan pewartaan Injil ke tempat-tempat lain, di mana orang-orang yang belum mendengar Injil bisa mendengarkan Injil. Nah Bapak Ibu, jadi kita melihat di sini, prioritas pelayanan Yesus adalah memberitakan Injil Kerajaan Allah. Sehingga mereka yang belum mendengar Injil dapat mendengar Injil. Jikalau ini menjadi prioritas Yesus dalam pelayanannya, maka seharusnya gereja sebagai tubuh Kristus juga memiliki prioritas yang sama Bapak Ibu. Yaitu apa? Gereja memberitakan Injil Kristus ke tempat lain yang mana orang-orang belum pernah mendengar Injil, agar mereka mendengar Injil Tuhan. Atau setidaknya
Gereja adalah gereja yang antusias mengerjakan amanat agung sampai ujung bumi dan bukan malah berebutan jemaat, Bapak Ibu. Coba perhatikan Bapak Ibu ya, di sekitar kita atau di situasi kita, teman-teman kita ini kadang-kadang kita rasan-rasan dikit kan Bapak Ibu ya. Rasan-rasan dikit boleh lah ya, jangan kebanyakan Bapak, nanti jadi gosip ya. Nah, kadang kita berkata begini, kenapa ya gereja hari ini tuh kok terjebak tarik-menarik gereja? Maka mereka punya program-program populer, program-program viral begitu, agar tujuannya adalah menarik orang-orang Kristen untuk datang ke sana. Ada juga jemaat yang kemudian suka berpindah-pindah gereja. Mengapa gereja yang satu menjadi pesaing gereja yang lain? Kadang kita bertanya begitu dan kita saling membela diri dan sebagainya. Nah Bapak Ibu, alasannya apa? Kenapa ini terjadi? Saya yakin salah satunya adalah karena gereja tidak memiliki prioritas pelayanan seperti Kristus. Mereka lebih senang seperti para murid. Ini kesempatan populer, ini kesempatan viral. Tetapi tidak hati gelisah terhadap mereka yang belum mendengar Injil Tuhan. Bapak Ibu, Yesus rindu memberitakan Injil ke tempat-tempat lain yang orang-orangnya belum pernah mendengar Injil. Nah ini ironis bagi gereja hari ini Bapak Ibu. Apalagi kalau kita pernah mendengar ada gereja-gereja kota begitu yang cukup mapan, kemudian pergi ke daerah desa, di sana ketemulah gereja-gereja kecil, dan sampai satu kali ketika gereja kota yang mapan ini sampai ke sana, yang terjadi bukanlah penjangkauan jiwa baru Bapak Ibu, tapi anggota gereja kecil ini malah pindah. Kenapa? Karena gereja kota yang datang ke daerah, mereka yang punya fasilitas, menawarkan fasilitas. Sampai seorang pendeta berkata, aku ini pelayanan di desa ini puluhan tahun. Udah jemaatnya enggak banyak. Sekarang ada lagi datang gereja baru. Jemaatku diangkuti katanya. Waduh Bapak Ibu, apakah ini agenda atau prioritas pelayanan yang dikehendaki Kristus sang kepala gereja? Saya pikir tidak Bapak Ibu. Tapi bersyukurlah Bapak Ibu ya, Gloria ini masih memiliki hati misi. Kemarin bulan Agustus kita teriak-teriak terus tentang misi. Menceritakan pengalaman-pengalaman pelayanan di ladang Tuhan. Nah Bapak Ibu, saya pikir kita sebagai umat Tuhan perlu terus berdoa untuk gereja kita. Agar hati misi gereja ini tidak salah jalan. Tetapi di satu sisi Bapak, di sisi yang lain sebagai jemaat Tuhan, ayo kita dukung pekerjaan misi ini. Dengan doa, daya yang kita punya tenaga, punya waktu, dan juga dana. Karena pekerjaan misi bukanlah pekerjaan mudah Bapak Ibu, tapi pekerjaan yang membutuhkan dana cukup besar. Itulah sebabnya jemaat diajak terlibat dalam komitmen misi. Jadi Bapak Ibu yang belum berbagian dalam komitmen misi, nanti sebentar lagi boleh isi kartu komitmen misi, ayo kita dukung pekerjaan misi. Nah Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, dari teladan Kristus ini, gereja diingatkan, kita diingatkan bahwa prioritas pelayanan bukan untuk mengejar popularitas diri, ingin terkenal, dipuja, dikagumi banyak orang, tetapi justru pergi memberitakan Injil dan bermisi ke tempat-tempat lain seperti yang Yesus Kristus lakukan. Agar nama Tuhan semakin ditinggikan dan amanat agung itu segera digenapkan. Dan dengan demikian Bapak Ibu kita tahu bagaimana kebenaran Injil itu mempengaruhi dan menjadi jawaban yang berharga bagi orang-orang yang terhilang. Nah, karena itu yang pertama kita belajar di sini, pemberitaan Injil adalah prioritas pelayanan gereja, bukan mengejar popularitas duniawi. Yang kedua, Bapak Ibu, apa yang gereja harus perhatikan? Yang kedua adalah fokus pada pertumbuhan spiritualitas, bukan sekedar banyak aktivitas. Nah Bapak Ibu, banyak orang Kristen kadang berpikir salah. Mereka berpikir kalau banyak aktivitas, ikut kegiatan, ikut pelayanan begitu berarti rohani dan karakter akan secara otomatis tumbuh dewasa dan sehat. Ternyata tidak Bapak Ibu. Justru sebaliknya Bapak Ibu. Orang-orang yang berpikir banyak pelayanan sama dengan kehidupan rohani yang bertumbuh, ini justru bisa merusak orientasi atau prioritas pelayanan itu sendiri. Itulah sebabnya kenapa kita sering menjumpai begini. Mengapa ya Pak gereja itu kok banyak masalah? Ada konflik,
ketidakjelasan tujuan pelayanan, pudarnya semangat rohani, meningkatnya gangguan pelayanan dan sebagainya. Nah Bapak Ibu, kalau kita perhatikan bukan karena kurangnya pelayanan, bukan kurangnya karena aktivitas yang kurang, tidak Bapak Ibu. Semua itu terjadi karena permasalahan rohani dan ketidakdewasaan karakter para pelayannya. Maka yang benar bukan semakin banyak aktivitas, semakin banyak pelayanan, kita semakin rohani, bukan. Tetapi yang benar adalah kehidupan rohani yang sehat dan karakter yang dewasa itu merupakan penopang bagi banyaknya aktivitas pelayanan. Bukan sebaliknya Bapak Ibu. Perhatikan nanti bacaan firman Tuhan kita ayat 35, di sana dijelaskan begini. Kristus di tengah kesibukannya. Malam itu dia banyak menyembuhkan banyak orang. Pagi-pagi dia berdoa. Kenapa Kristus berdoa? Kenapa Kristus berkomunikasi dengan Sang Bapa? Kenapa dia memiliki waktu untuk berdoa itu walaupun sibuk setengah mati? Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, beberapa penafsir Alkitab mengatakan begini. Misalkan William Lane, dia mengatakan begini. Doa Yesus adalah sumber kekuatan misinya. Bukan dibalik Bapak Ibu ya, aktivitas menjadi kekuatan rohani. Bukan. Tetapi doa Yesus adalah sumber kekuatan misinya. Setelah mengalami popularitas, Yesus memilih berdoa untuk menyelaraskan diri dengan kehendak Bapa, bukan terjebak oleh harapan massa atau orang banyak. Doa dipahami sebagai intimasi, kedekatan, relasi dengan Allah dan arah misi yang lebih besar. Jadi doa itulah yang menggerakkan orang itu kemudian melayani. Kerohanian yang kokoh, yang kuat itulah yang kemudian menggerakkan pelayanan. Kesibukan pelayanan, bukan kesibukan pelayanan, justru dianggap menjadi pendorong bagi pertumbuhan rohani Bapak Ibu. Kemudian Artie Friends Bapak Ibu ya, dia juga mengatakan begini, doa Yesus sebagai tanda kebergantungan Sang Anak kepada Bapa. Doa bukan hanya merujuk nuansa kekayaan spiritual, melainkan tindakan ketaatan dan penyerahan diri. Dari doa ini lahir keputusan Yesus untuk melanjutkan pelayanan ke tempat lain. Kerohanian yang sehat tidak akan menggoda dirinya untuk sekedar mencari popularitas, tetapi pada prioritas agenda Bapa. William Hendrickson, Bapak Ibu juga menjelaskan begini. Yesus berdoa karena pelayanan yang berat menuntut kekuatan rohani yang baru. Artinya apa? Pelayanan ini belum selesai, misi belum selesai. Tetapi perlu komunikasi dengan Bapa supaya segala pelayanan boleh terarah, bukan menurut kehendak diri sendiri. Nah Bapak Ibu, Yesus memberi teladan. Di sini Yesus memberi teladan bahwa pelayanan sejati tidak mungkin tanpa kehidupan doa yang konsisten. Maka bukan banyaknya aktivitas yang kemudian mempengaruhi kehidupan rohani. Sebaliknya kehidupan rohani yang dewasa, yang kuat, karakter yang sehat, yang dewasa itulah yang menjadi fondasi pelayanan. Itulah yang Yesus tunjukkan bagi kita. Dari teladan doa Yesus kita tahu, bukan banyak aktivitas kegiatan pelayanan yang membuat seseorang memiliki kekuatan rohani, tetapi ketaatan dan intimasinya dengan Tuhan. Nah, tetapi Bapak Ibu, sayang kadang inilah yang terjadi ya. Banyak jemaat, banyak aktivis, kadang lebih senang pelayanan, begitu banyak pelayan sampai kecapean, tapi tidak punya relasi dengan Tuhan yang kokoh dan kuat. Nah, itulah sebabnya Bapak Ibu, prioritas pelayanan gereja bukan terletak pada banyaknya aktivitas pelayanan, tetapi spiritualitas para pelayan yang akan menggerakkan dan memobilisasi pelayanan itu. Kalau para pelayannya tidak punya kekuatan rohani, para pelayannya tidak seperti yang Kristus teladankan, hidup dekat dengan Bapa, belajar taat dan mengerti kehendaknya, kita akan sulit melayani selaras dengan kehendak Kristus, Sang Kepala gereja. Nah yang terakhir Bapak Ibu, apa yang gereja atau kita jemaat Tuhan perlu perhatikan bersama-sama yaitu fokus pada transformasi sikap hati, bukan sekedar mudah menghakimi. Bapak Ibu, kalau ada apa-apa, kita manusia paling senang menghakimi daripada restorasi. Nah, tapi kita lihat apa yang Yesus lakukan. Setelah Yesus melanjutkan pelayanannya, kemudian ada buah pelayanan itu
yang nampak dari apa yang Kristus lakukan secara personal kepada seorang yang sakit kusta. Di ayat 40 sampai 42 di sana dikatakan ada seorang yang sakit kusta kemudian datang kepada Yesus dan dia berkata, kalau engkau mau, engkau bisa sembuhkan, tahirkan aku. Apa yang Yesus lakukan, Bapak Ibu? Nah, kalau kita memperhatikan kemudian pelayanan Yesus dengan ahli Taurat, pemimpin agama hari itu, orang Farisi, keduanya memiliki sikap yang berbeda. Kalau kita memperhatikan orang Farisi ahli Taurat, mereka adalah orang-orang yang kemudian menganggap orang yang sakit kusta ini adalah orang yang najis, Bapak Ibu. Mereka menjaga diri, menjaga kemurnian, mereka menolak dan memisahkan dan mengumumkan orang yang sakit kusta itu sebagai orang najis. Bahkan mereka itu harus meneriakkan diri, najis, najis di depan orang, Bapak Ibu. Orang Farisi ahli Taurat memang nampak rohani, sementara orang kusta itu tetap najis. Orang Farisi ahli Taurat dipuji sebagai orang suci, tetapi orang kusta itu tetap menderita tanpa perubahan apapun. Gereja tidak semestinya mengikuti jejak ini, bukan? Kita hanya menghakimi tetapi tidak punya restorasi. Sebaliknya sikap Yesus berbeda. Sikap Yesus kontras dengan ahli Taurat, orang Farisi, pemimpin agama hari itu. Yesus ketika mendengar permohonan orang yang sakit kusta itu, Injil Markus mencatat pertama, hatinya digerakkan oleh belas kasihan. Hatinya kemudian ada gerakan yang kuat untuk mengasihi orang yang tidak layak dikasihi ini. Kedua, ia mengulurkan tangannya, tanda tidak takut najis atau kotor dirinya. Yesus merendahkan diri demi kebaikan orang lain. Ketiga, Yesus menjamah orang itu, tanda ia mengasihi dengan sebuah pengorbanan. Siapa yang mau pegang orang kusta, Bapak Ibu? Takut tertular, bukan? Tetapi Yesus melakukan itu, dan yang keempat, Yesus mentahirkannya. Perjumpaan dengan Yesus, untung tidak berjumpa dengan ahli Taurat, orang Farisi hari itu. Perjumpaan dengan Yesus, hidup orang kusta ini mengalami perubahan. Ia tidak lagi sama seperti dulu. Ia mengalami transformasi hidup oleh karena karya Kristus. Bapak Ibu, inilah yang seharusnya terjadi di gereja Tuhan sebagai tubuh Kristus. Yaitu apa? Menghadirkan transformasi, restorasi. Jika jemaat memiliki hati Kristus yang penuh belas kasihan, jika jemaat gereja Tuhan memiliki kemurahan kepada mereka yang terhilang, memiliki tangan Kristus yang terulur dan rela melayani dengan kasih sayang, maka di dalam kuasa Yesus Kristus, gereja akan menjadi agen-agen perubahan atau transformasi kehidupan. Orang-orang yang tadinya terpukul, orang-orang yang tadinya kalah, orang-orang yang tadinya lemah bisa dikuatkan. Bapak Ibu bayangkan kalau gereja kita GKA Gloria Pacar ini, Bapak Ibu ya, jemaatnya itu saling memberkati dan bukan saling menghakimi. Jemaatnya saling merestorasi dan bukan menyakiti, saling memberi dan bukan memaki, seperti yang Kristus lakukan kepada orang kusta ini. Bapak Ibu, saya yakin gereja akan memberi dampak yang signifikan bagi orang-orang pertama di dalamnya, yang kedua juga bagi orang-orang yang ada di sekitarnya. Nah, saya pikir gereja yang semacam inilah yang dikatakan oleh Andy Stanley tadi, Bapak Ibu. Gereja menjadi sarana bagaimana menghadirkan harapan Kristus di tengah dunia yang keras dan menyakitkan ini. Nah, itulah sebabnya Bapak Ibu ada 3 hal penting yang perlu kita ingat bersama-sama. Gereja tidak boleh melupakan 3 hal ini. Yang pertama, fokus pada prioritas pelayanan, bukan popularitas. Jemaat jangan tergoda pada yang popularitas, tetapi mari kita mengerjakan prioritas pelayanan. Apa itu? Gereja ada untuk melakukan sebuah misi. Pergilah, jadikanlah segala bangsa muridku, kata Tuhan. Kemudian yang kedua, fokus pada pertumbuhan spiritualitas, bukan sekedar banyak aktivitas, Bapak Ibu.
Kadang kita ini memang senang dengan aktivitas ya. Ada apa basar, ada apa masak-masak. Untung kita nggak ada basar, nggak ada masak. Adanya kantin Bapak Ibu, tapi bukan kantinnya salah Bapak Ibu, bukan. Maksudnya adalah kehidupan kita jangan sampai sibuk dengan aktivitas, tetapi kehidupan rohani kita tidak pernah mengalami transformasi Bapak Ibu. Tidak pernah mengalami yang namanya pertumbuhan rohani. Tidak ada yang namanya perubahan hidup yang seperti Kristus. Wah, ini celaka sekali Bapak Ibu ya. Jadi jangan berpikir banyak aktivitas rohani, pelayanan itu akan kemudian secara otomatis mendatangkan kesehatan rohani dan karakter yang dewasa, bukan. Tetapi seharusnya kerohanian yang baik, yang dewasa, karakter yang matang, itulah fondasi pelayanan. Yang ketiga, mari kita ingat selalu, gereja adalah agen-agen transformasi, bukan agen-agen yang sering menghakimi satu sama lain. Artinya, menghakimi itu artinya begini Bapak Ibu ya. Kita ini tidak mau tolong, tapi suka nyalain doang. Menilai orang lain lebih buruk daripada diri kita. Nah, prioritas kita sebagai umat Tuhan adalah kita diangkat untuk apa? Menghadirkan shalom Kristus itu di tengah dunia ini. Yaitu perubahan hati, menguatkan yang lemah, memulihkan yang hancur, membangun yang runtuh, menghibur yang berduka, mengangkat kepala yang tertunduk, dan menyembuhkan mereka yang terluka, membawa orang berdosa kepada Kristus agar mereka diselamatkan. Nah, gereja harus menjadi perpanjangan tangan Kristus, menyampaikan kasih Kristus, pengharapan Kristus bagi dunia. Gereja yang demikian adalah gereja yang akan dipandang penting hadir di tengah dunia. Kalau gereja sama dengan dunia, tidak ada nilai kepentingan hadir di tengah dunia. Itulah sebabnya Bapak Ibu doakan GKA Gloria boleh menjadi perpanjangan tangan kasih karya Kristus di tengah dunia ini. Lewat kehidupan jemaat yang diubahkan, semakin mengasihi Kristus, semakin mengerti panggilan kita ada untuk memberitakan kabar baik, memberitakan Injil, menjalankan misi Tuhan, dan saling mengasihi, menguatkan, dan bertumbuh satu sebagai tubuh Kristus dan Kristus Sang Kepala Gereja. Amin. Mari kita satu tundukkan kepala, kita mengambil waktu teduh, waktu tenang sejenak, dan biarlah setiap pribadi kita bukan hanya menjadi jemaat biasa, tetapi dipanggil berbagian sebagai anggota tubuh Kristus untuk boleh memberitakan kabar baik, bertumbuh dewasa dalam Kristus, dan menjadi agen-agen perubahan atau transformasi. Kita satu di dalam doa. Di tengah gereja hari ini yang mengejar popularitas, membangun menara gading bagi diri sendiri, bahkan rebutan jemaat. Dan ini pun mempengaruhi banyak umat Tuhan yang kemudian tergoda untuk menjadi jemaat yang viral, jemaat yang populer, dan sebagainya. Firman-Mu menyapa kami hari ini Tuhan. Apakah kami ini masih meletakkan Engkau sebagai kepala atas gereja? Apakah kami ini masih menjalankan pelayanan, program-program gereja selaras dengan agenda Kristus? Atau kami mengakui Engkau sebagai kepala gereja, ya Kristus Tuhan, tapi kami menjalankan pelayanan kami menurut mau kami sendiri. Ampuni kami. Biarlah kami boleh menjadi agen-agen restorasi, bukan menghakimi. Kami boleh saling mengasihi satu sama lain, saling menguatkan, saling memulihkan. Dan kami juga mau bertumbuh dalam iman, kerohanian kami, pengharapan kami. Bukan kami sekedar sibuk pelayanan, tapi kami juga mengalami
kedewasaan rohani dan karakter serupa Kristus. Karena semua itulah yang akan membawa kami tahu prioritas pelayanan, apa yang kami harus lakukan. Seperti Kristus yang memberi teladan. Ia datang kepada Bapa, berkomunikasi kepada Bapa, dan tidak tertarik dengan popularitas sesaat, tetapi tahu untuk apa Kristus datang ke dunia ini. Misi yang diemban dan dikerjakan untuk memberitakan kabar baik keselamatan bagi banyak orang. Jikalau kami adalah tubuh Kristus, layaknya kami mengikuti Sang Kepala. Dan kami bersyukur Gloria masih memiliki hati misi. Tuhan, kami umat-Mu, kiranya terus tolong kami untuk kami juga mengasihi pekerjaan misi dan mendukungnya. Berkati hamba Tuhan majelis pengurus aktivis juga memiliki hati misi, hati yang ingin memberitakan Injil Tuhan bagi banyak orang. Tidak sekedar mencari pengakuan, pencapaian diri dan sebagainya. Karena segala yang terbaik sudah Tuhan beri di dalam Sang Kristus Yesus, Sang Kepala Gereja. Segala kekayaan berkat rohani sudah Tuhan limpahkan bagi kami. Kiranya kami tidak lagi bingung dengan pencapaian diri. Yang kami perlu perhatikan bagaimana kami hidup selaras dengan agenda Kristus Sang Kepala Gereja. Terima kasih Bapa di surga, tolonglah kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.